Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salatan wa tasliman ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita sekalian, khususnya karunia iman dan Islam, dan secara umum karunia yang Allah berikan yang tak ternilai dan tak terhitung banyaknya, yang diantaranya adalah nikmat talabul ilmi yang diberikan kepada kita di pagi hari ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, seperti biasa kita pagi Ahad keempat ini kita membaca kitab Bulughul Maram. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang terkait dengan masih muamalah, yaitu nyampe pasal yang saya baca. Insya Allah kita melanjutkan, tepatnya pagi ini membaca bab Ihya'ul Mawad, yaitu mengelola lahan yang tak bertuan. Ditulis buku, mengelola lahan tak bertuan. Nopo tak bertuan ini? Nah, iya, tidak ada pemilik. Jadi kalau ada lahan kok tidak ada pemilik, ini ada pasalnya, ada babnya, ada aturannya. Saya beri judul mengelola lahan tak bertuan. Maaf Bapak, ini sekaligus sambil saya nyiapkan, saya mau tanya ini. Ini jembatan yang sebelah itu memang tutup sampai kapan ya? Apa sudah buka? Desember. Oh gitu ya. Kira-kira tahun depan insyaallah. 2030. Bukan. Ya. Jadi saya ini mau tidak tahu kalau ditutup itu. Muter ke Gadang saya. Wah. Padahal tadi saya ini sudah kok badan saya nggak enak ya, kata saya mau berangkat itu sakit badan saya kayak semua. Kok malah ditambah muter ke Gadang. Jauh banget. Itu memang ya masih dalam renovasi ini. Itu memang nggak ada lain jembatannya. Gang 5. Sebelah mana itu? Lewat. Saya nggak tahu ada berapa jembatan di sini. Berarti masih ke utara lagi.
Tapi sulit ya. Wah, ya harus. Soalnya Pak, saya kalau nggak nanya, ini dari sini ke Karangploso nanti, gitu. Jadi kalau ada jembatan itu sangat membantu saya karena ada ada percepatan ya waktu. Jalan Terong. Berapa gang di sini? 1 gang langsung. Coba aja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babnya ini Ihyaul Mawad. Pertama saya terangkan masalah Ihyaul Mawad itu apa? Ya, secara definitif dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pasal yang jarang dibahas. Di antaranya adalah pasal Ihyaul Mawad, mengelola lahan tak bertuan. Itu jarang dibahas. Walaupun secara praktis banyak orang yang mengelola lahan yang dikira tidak bertuan, padahal punya tuan itu. Hanya karena tuannya nggak pernah datang. Tuannya tidak pernah datang. Ada pertanyaan tiap hari di pabrik rokok, gandum itu. Ustaz, saya ini di sebelah rumah ada lahan kurang lebih 200 meter, pokoknya luas nih. Terus pemiliknya ini tidak pernah pulang. Akhirnya sama saya tanami sayur, saya tanami pisang, saya tanami macam-macam buah-buahan. Terus gimana maunya sampean? Enggak, buahnya ini boleh dimakan apa enggak? Nah, ini halal apa enggak? Saya tanya, kira-kira kenapa sampean melakukan seperti itu? Lah daripada mubadzir, Ustaz. Daripada mubadzir. Tapi tahu sampean itu ada pemiliknya, tahu ada pemiliknya, Pak. Ini udah lama udah tak tanami pisang, tak macam-macam. Ini boleh nggak ya Ustaz? Ya itu secara hukum jangan telah menggosok haknya orang untuk menanam, ataupun menggosok dalam arti mengambil barangnya orang atau memakai barangnya orang tanpa izin pemilik. Loh, orangnya nggak pernah datang Ustaz. Ya mungkin berapa tahun sekali gitu tuh. Nah, pernahkah tahu orangnya itu tahu kalau sampean itu nanam di situ? Belum pernah Ustaz tahu. Saya kasih pisangnya. Bagaimana responnya dia? Ya diam aja Ustaz, ya cuma terima kasih dan sudah tahu, saya ceritakan. Kemudian hari setelah berbuah tak kasih buahnya, akhirnya dia itu ya gak komentar apa-apa Ustaz. Saya cuma bilang kalau ini tak tanami pisang, ini hasilnya begitu. Oh ya sudah, kalau begitu ya orangnya ridho. Cuma sebelum sampean tahu kalau orangnya itu ridho, perbuatan sampean ini syubhat antara ridho dan tidak ridho. Soalnya belum ada izin begitu. Nah, ini sepertinya ada sedikit terjadi mungkin di antara kita beberapa lahan yang itu ada pemiliknya, cuma dikosongin begitu saja, akhirnya dimanfaatkan untuk ditanami entah itu ditanami pohon, entah ditempati parkir,
entah ditempati apa begitu. Itu tetap kalau tanpa ada izin, ya namanya itu bagian daripada gosok begitu. Kalau nolong enggak, ya kenapa? Karena udah tahu ini ada pemiliknya. Nanti kalau ada pemiliknya saya izin atau dan seterusnya begitu. Tapi kalau sampai ditanami bangunan, nah ini sudah kriminal. Ya kriminal. Kenapa kok dikatakan kriminal? Kalau ditanami bangunan, ya ini tidak ada maksud untuk menyinggung siapa saja di sini. Tidak ada menyinggung siapa saja, tapi itu kan bukan miliknya kok ditanami bangunan. Begitu. Loh enggak usah, saya ini di situ ada tanah saya. Kok begitu? Iya, soalnya tempo hari itu joglo tak ambilkan tanah di rumah saya. Bro, wih, ini fakihnya orang Madura ini. Di situ ada tanah saya, Ustaz. Kok bisa? Itu tempo hari itu tanahnya itu nggak bisa ditempati. Akhirnya tak ambilkan tanah di rumah saya, 2 truk saya tutup, Ustaz. Rata. Jadi saya nempatin tanah saya. Tapi tanahnya sampean di mana? Jadi atasnya dia, ya bodoh aja. Ini orang Madura. Nah yang begitu itu bukan ihyaul mawad itu. Kenapa? Karena ada pemilik. Pemiliknya jelas ada. Sekarang mau cari tanah yang nggak ada pemilik, panjenengan itu ke Papua pedalaman. Ya, kumpul karo burung cendrawasih, karo macan, karo apalah macam-macam itu, ya. Itu baru udah bertuan. Kalau di Malang bertuan semua, semuanya bertuan. Gitu. Nah ini kalau tidak diberitahu tentang hukum ini, maaf ya. Sebenarnya Islam ini memberikan pasal-pasal di dalam kitab itu, di kitab fikih, itu menertibkan kehidupan luar biasa. Ya, menertibkan. Coba orang itu dari dulu udah tahu bab ihyaul mawad dan bertakwa sungguhan. Persoalannya kan tidak tahu ilmunya. Persoalan ini, persoalan pertama, tidak tahu ilmunya. Setelah tidak tahu ilmunya, sudah nggak bertakwa, double sudah. Ya, yang ketiga kepepet. Iya nggak? Jadi nggak tahu ilmunya, tak bertakwa, kepepet. Lengkap sudah persoalan. Akhirnya apa? Udah hidup itu nggak tertib. Di mana-mana. Ini problem. Ini yang pas ngaji langsung ataupun yang tahu di YouTube nanti itu mesti tersinggung itu. Kenapa? Karena orang kalau sudah nggak tahu, ya nggak bertakwa, lalu kepepet, ini mudah tersinggung. Ya. Sudah nggak berpikir urusannya di akhirat, bahwa orang yang mengambil haknya orang lain tanpa izin, memakai haknya orang lain tanpa izin, apalagi tanah, walaupun 1 jengkal, ya, apalagi sampai 20 meter. Maka menurut hadis riwayat Imam Bukhari, nanti dikalung api neraka. Nah, jadi gak beten-beten ini saya Pak. Tujuannya ngaji memang untuk wedi. Lek mari ngaji tambah gak wedi, waduh. Mari ngaji tambah gak wedi. Ya Allah. Oke. Saya tugasnya saya memang beten-beten di dalam hal ini. Nah, niki Pak, saya tampilkan ini riwayat Imam Bukhari Muslim. An Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridani sapa Allah. Apa anna Rasulullah satuhune kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala iku ngendika sapa kanjeng Nabi, "Manit taqa'a shibran minal ardi." Man utawi sapane wong iktatoa niku maknane ngalak
ngafling, mengkafling. Hati-hati Pak Ari. Hati-hati. Pak Ari betina lagi Pak Ari. Sehingga pun jadi ustaz ini saya nih. Malik tata shibron sak jengkal minal ardi kang tetep saking bumi zulman kelawan cara dolim tawaqahu mongko ngalungi hu ing man sapa Allah hu iyahu ing iya shibr yaumal kiamati ing dalam dina kiamat min sab'i aradina saking pitu pira-pira bumi. Barang siapa yang telah mengkafling, mengambil satu jengkal tanahnya orang secara zalim, maka nanti di hari kiamat gulune ini Pak, ya, lehernya akan dikalungi tanah 7 kali lipat, 7 lapis tanah. 7 lapis dikalung, 7 lapis bumi. Padahal lehernya cuma sekian. Lah gimana ini saking dahsyatnya siksaan ini. Menempati hak milik orang lain. Nanti hati-hati Pak. Saya perlu wajib menyampaikan ini. Kenapa? Ini tambah zaman itu tambah bagus secara ekonomi, ya. Layanan hidup semakin baik, ya. Mau keperluan apa saja langsung lewat WA. Semakin bagus dalam aspek layanan kehidupan masyarakat. Teknologi semakin maju, ya. Tapi tantangannya adalah manusia itu, maaf dalam tanda petik, semakin banyak, ya, semakin hedon, akhirnya semakin ceroboh dalam bab agama. Nggih. Akhirnya tidak ngati-ngati dan ceroboh sembrana. Sembrono itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ya sembrana. Akhirnya sembrono. Apalagi dengan seperti Kota Malang atau kota-kota besar ini. Lah, satu-satunya jalan adalah majelis taklim itu mengajarkan pasal-pasal yang ada di kitab secara urut. Nah, di antaranya urutannya pasal yang harus dibahas ini namanya bab Ihya'ul Mawad. Cara kalau kita mau mengelola lahan yang tak bertuan itu ada aturannya. Satu. Yang kedua, tidak boleh seenaknya kemudian memakai tanahnya orang tanpa menghaki orang, tanahnya orang dihaki, tanpa tanpa aturan, dengan secara seenaknya sendiri. Wah, ini nanti di akhirat, ini ancamannya di hari kiamat, dia akan Allah lingkarkan, akan kalungkan Allah akan mengalungkan 7 lapis bumi di lehernya. Ini kan medeni. Kalau kita dibacakan hadis ini kok masih nggak takut, wah ini sudah ada di tingkat yang paling parah ini. Ini ibaratnya sawanan loh ini. Ya, gak bewedi. Terus sekarang bagaimana Ustaz aturannya? Aturannya Ihya'ul Mawad ini. Sekarang kita baca hadisnya dulu, satu hadis yang berhubungan dengan Ihya'ul Mawad. Tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sekarang riwayat Imam Bukhari. La hima illa lillah wa la li rasuli. Ini dari Ibni Sohbah Ibn Jassama. Tidak ada larangan kecuali larangan miliknya Allah dan miliknya Rasulullah. Begitu. Yang berikutnya la darara wa la dirara. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwa tidak boleh membahayakan diri
dan membahayakan orang lain. Itu tidak boleh. Itu hukum agama. Bahwa membahayakan diri sendiri dan apalagi membahayakan orang lain itu tidak boleh. La dharara wala dirara. Jadi panjenengan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, apalagi sampai membahayakan orang lain, itu masuk dalam hadis la dharara wala dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Tindakan apa saja yang membahayakan diri sendiri, yang membahayakan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya berdosa. Dalam hal ini banyak ya, maaf Pak, saudara-saudara kita ada persoalan sepele, tapi ini menjamu. Kenal pot embrong itu loh Pak, kenal pot embrong itu loh. Wow, waduh. Maaf ya, maaf, ini bukan tanggung jawabnya Ustadz saja. Masyarakat wajib memberikan edukasi. Saya ke mahasiswa di kampus ngomong, nak, aku takut nang sampean. Saya tanya ke sampean. Misalnya kenal pot model begitu tuh disetel di jero ning kamar bapakku yo. Bocok nemen-nemen lah jadi wong sampean ini. Saya bilang begitu. Terus terang, kalau saya ini ngajak orang itu bukan hanya soal halal haram. Ini menimbulkan haram, dosa besar. Ya, ini tugasnya sampean dan saya ini bareng-bareng. Paling tidak itu ketua RW tulis aturan, kenal pot brong masuk, siap masuk keranda. Lo tahu gitu, itu maaf lah. Sampean punya bayi, dia marah ke supaya ngomong, wow, itu sampean yo. Hah? Itu harus diatur. Itu aturan agama itu la dharara wala dirara. Itu membahayakan orang itu, ngagetin orang itu dosa. Gitu loh. Ngagetin orang itu dosa. Jadi kalau nggak disampaikan nanti dikirain itu tugasnya ustadz saja, tugasnya sekolah saja. Enggak, masyarakat wajib bertindak. Itulah yang dimaksud dengan kuntum khaira ummatin, bahwa kamu itu katanya Allah, kalian ini sebaik-baiknya ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, yang tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Itu kan persoalan sepele. Masa kita ini semuanya dipasrahkan ke ustaz? Ya, jual beli ke ustaz. Ya, sakit gigi ke ustaz. Ngutang, ustaznya ngutangi. Jadi apa? Mau nikahkan anaknya ustaz, berangkat umroh ustaz, ngurusi knalpot ustaz. Jadi kan keterlaluan ini. Tidak paham tupoksinya kita semua. Kita ini semuanya ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'rufnya itu sekarang kebanyakan. Nahi munkarnya yang lain. Masjidnya Muhammadiyah, masjidnya NU bercokol di mana-mana. Yang paling banyak itu masjidnya NU. Di mana-mana itu. Tapi maaf, amar ma'rufnya yang kebanyakan. Nahi mungkarnya enggak ada. Ayo sama cek ayo. Ya, ini masjid ngelakoni nahi mungkar apa saja. Nahi mungkar enggak usah bawa linggis, enggak perlu bawa linggis, tak perlu membawa linggis, enggak perlu membawa pecok. Apa itu? Tertibkan di masyarakat. Persoalan-persoalan yang enggak tertib. Dan harus tindakan langsung. Maksudnya misalnya ini, kalau tadi kenal pot bro, maaf Pak, untuk daerah-daerah kos-kosan mahasiswa dan mahasiswa atau tempat-tempat penjualan kopi, ya, itu mestinya aturannya yang tertib. Gimana caranya? Jam 11 wajib tutup warung. Waduh Pak Ustaz, ini sama ini menutup rezekiku.
masih yo wayai sugih, wayai kaya, tapi maaf ya, walaupun sampai jam berapapun, tapi belum rezekinya, puput. Begini apa betul? Puput. Ada berapa? Maaf ya ini nih, ada berapa yang orang usahanya itu hancur tutup? Jangan-jangan itu gara-gara memfasilitasi wong sirsiran. Loh, maaf ya, ini kan ya memang nggak apa-apa buka kafe, nggak apa-apa halal. Tapi kalau ada unsur menyengaja, wah ini prospek. Kenapa? Lihat malam minggu itu orang-orang di kafe itu sampai jam 2 sampai subuh. Bahkan saya lewat tadi nih, lewat. Ya Allah deh, kami itu pinggir jalan itu, di pinggir jalan, gulung-gulung gitu. Aku, Ustaz, sama nginceng, kata mereka nginceng, mau aku lewat. Gitu loh, saya mikir, ya Allah. Loh ini. Terus siapa yang masa Ustaz semuanya? Ya enggak. Wali kota itu bertanggung jawab untuk menertibkan. Ada aturan. Malah dikei longgo. Coba sampean jalan veteran ini. Jalan Ijen, jalan veteran. Malah ada yang gini longgo loh. Sama sudah terang-terangan, Pak. Pupune ku nyentel itu. Pak Arif bunuh lagi. Pengalaman lagi. Pengalaman ini. Tangkep, Bu. Itu malah maaf loh, pupune nyentel ini. Saya mesti tahu karena lewat keliling-keliling terus. Saya mikir, ya Allah, kok ya ini saya terpilih nanti jadi wali kota mana? Sama kata mele loh, bosan. Saya tertibkan, paling tidak gak popo rek, ada Car Free Day gak popo. Tapi lek sirsiran di ngarepe wong akeh iki lho. Lah, ayo sampean kok menang terus. Lah itu maaf, itu dosa apa boten? Dosa apa enggak? Lah kok dibiarkan? Itu memangnya tugasnya ustaz, bukan tugasnya orang yang tahu. Siapa saja ya jamaah al-Islam tahu. Cak sepuluh sing kata yo. Sampeyan takone api-api lah, Pak Ali. Pertama maksud aku, cak sepuluh sing kata. Niki gak pantes. Kalau aku kepingin cak. Is repot itu. Iya. Itu kayak begini, ini repot. Dan ini bukan maaf ya. Ini lahirnya bukan dari siapa, lahirnya dari masyarakat kita sendiri. Dan jangan salahkan itu. Kita bareng-bareng memperbaiki. Nah ini contoh, kan membahayakan orang. Membahayakan, aduh pokoknya sangat membahayakan. Rawahu Ahmad. Inilah darara wa la dirara. Tidak ada yang tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Lah kalau orang itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, yang masuk dalam hadis ini. Terus hadis yang ketiga, man ahataha idan ala ardin fayalahu. Barang siapa yang mengelola suatu lahan ya atau memager ini ahataha idan. Jadi ini Pak, contohnya ini ada lahan memang tak bertuan. Lalu Pak Arif ini membuat pagar, ya pagar. Lalu dicangkul, diperbaiki dan seterusnya. Nah, berarti ini miliknya Pak Arif menurut hadis ini. Asalkan ini memang lahan tak bertuan. Bagaimana caranya menentukan lahan tak bertuan? Ini secara fikih ada aturannya. Begitu. Fikihnya ini ada kaitannya dengan fikih negara. Negara itu bagaimana mengatur urusan lahan pertanahan. Gitu. Kalau di Jawa apalagi di Malang sudah tidak ada lahan tak bertuan itu Pak. Tidak ada. Gimana gitu lah, sudah penduduknya sepadat itu.
di Pulau Jawa. Mungkin yang ada di Papua pedalaman atau di Sumatera yang masih pedalaman, itu pun sekarang sudah dirangsek semua, dibeli oleh orang banyak uang. Hingga puluhan ribu hektar itu dimiliki, alas-alas. Niku hadisnya di man hafara bidron. Ini yang berikutnya. Man hafara bidron, barang siapa yang menggali sumur, falahu arba'una dhira'an aqanan limasyiyatihi. Nah, ini masih terkait dengan orang yang menghaki. Apabila ada lahan kosong, ya, ada lahan kosong lalu digali sumur, maka itu miliknya dia. Ya, miliknya dia untuk diambil airnya dan seterusnya. Terus yang berikutnya adalah aturan secara fikih. Bagaimana aturan secara fikih? Begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyya'ul mawati jaizun bi syartaini. Menghidupkan lahan, mengelola lahan kosong tak bertuan itu sah dengan dua syarat. Yang pertama, pengelolanya itu beragama Islam. Terus wasani antakunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha min kulli muslimin. Yaitu syarat yang kedua adalah bumi yang atau lahan yang dikelola itu hurrah, merdeka, tidak punya pemilik. Yang tidak ada kepemilikan siapapun di tempat tersebut. Dalam satu naskahnya kitab ini dikatakan, di kitab Fathul Qarib ini, antakunal ardu hurratan wal murad annama kana ma'muran wa huwal ana kharabun fa huwa limalikihi in urifa musliman kana aw dimmi wa la yamliku hadzal kharab illa bil ihya. Maksudnya gimana? Begini, termasuk dalam kategori mengelola lahan mati tak bertuan itu adalah dulu pernah dikelola. Terus apabila ada dulu pernah dikelola, ada yang mengelola, tapi sekarang pengelolaannya sudah tidak berjalan, sudah rimbun-rimbun dan seterusnya. Kalau ternyata masih ada pemiliknya, maka itu punyanya si pemilik. Kalau diketahui, kalau tidak diketahui, maka itu berhak untuk dikelola. Asalkan memang tidak diketahui itu miliknya siapa. Lah sekarang itu Badan Pertanahan sudah mempunyai suratnya tanah seluruh Indonesia. Maka tidak ada alasan, tidak ada pemiliknya. Dicek itu semuanya sudah diukur. Apalagi yang sekarang. Yang sekarang itu pembuatan apa itu PTSL itu, atau di daerah Pasuruan itu ada Pronai, pembuatan apa namanya? Ya, sertifikat gratis. Tambah banyak surat tanah yang sudah ber-SHN. Tak ber-SHN pun sudah ada tulisannya. Begitu. Maka untuk sekarang mengelola lahan kosong dalam arti tidak punya tuan itu hampir bisa dikatakan mustahil. Kecuali dulu zamannya Pak Harto tahun 80-an atau 70 ke atas sampai 85. Saya tahu itu, yaitu zamannya transmigrasi. Sumatera, Kalimantan adalah tempat yang tidak punya tuan, banyak tak punya tuan. Sehingga di orang Jawa kebet, ayo ke Sumatera, ayo ke Kalimantan. Program transmigrasi. Sekarang, hutannya sudah dikelola, gitu loh. Maka dalam hal ini kita ngaji bab ini untuk tahu, andaikan panjenengan barangkali ada sisa-sisa di Papua pedalaman, sampean ruwet di Malang, wes nang hutan pedalaman Papua, insya Allah aman di situ. Ngelola hutan kan? Iya. Bareng orang hutan. Iya. Orang hutan. Kayak gitu. Nggih. Syaratnya itu dua.
memang nggak ada pemilik. Kalau pernah dikelola lalu kemudian vakum, maka pengelolaannya diberikan kepada pemilik, tetap punya pemilik yang pertama. Kalau diketahui, kalau nggak diketahui baru kita kelola. Ya, sekarang sudah ada, apalagi bisa dicek di internet. Ya, ini milik siapa? Ini milik siapa? Nah, terkait dengan inilah kita berhati-hati di dalam menggunakan lahan, karena lahan yang ada pemiliknya itu tetap hukumannya atau hukumnya di dalam agama ini jelas dan tertata. Wah, ini hebatnya Rasulullah ya. Di zaman tahun segitu sudah ngurus pertanah, maka BPN itu terlambat ngurus. Kita fakir dari dulu nakal gitu. Badan pertanahan cuma ya secara praktis lebih detail gitu. Monggo, ada pertanyaan? Ini ada waktu 15 menit sampai menunggu waktu syuruk. Monggo, ya. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan anak Pak Ketua, saya itu punya uang tak bertuan. Uang tak bertuan? Iya. Lo kasih saya aja, biar ada tuannya. Supaya bertuan, makanya saya bertanya. Saya pernah mengelola koperasi itu selama 15 tahun dengan istilahnya jasa itu. Pada saat saya sudah tahu itu jasa itu sudah saya tutup sehingga pindah ke koperasi tanpa jasa. Sebelumnya itu kan biasanya ada persentase pengelolaan jasa ini. Nah, itu sudah saya namakan untuk modal simpanan yang itu untuk organisasi. Untuk organisasinya terus Organisasinya untuk peminjam, untuk ini sudah habis untuk terbagi. Ya, untuk organisasi yang saya kelola untuk organisasi itu sampai sekarang masih ada. Nah, karena kita tidak bisa memanfaatkan karena saya tidak tahu untuk apa. Bolehkah yang diberi nama untuk organisasi ini untuk modal kembali? oh gitu. Boleh. Itu berarti uang yang tak bertuan tadi itu. Iya. Dan sumbernya dari mana uang itu? Awalnya Dari jasa ini, Ustaz. oh, dari jasa. Dari jasa itu kan kita buatkan prosentase. Gitu. Ya, ini untuk peminjam sekian persen, untuk tabungnya yang menabung sekian persen. Ini kan sudah habis terbagi. Masih ada uang yang kita namakan untuk organisasi. Oh gitu. Ya kan tidak terbagi sampai hari ini. Itu tetap punya tuan itu. Tuannya siapa? Organisasi ya. Iya. Terus pengelolaannya adalah pengelolaannya sepenuhnya kebijaksanaan dilakukan secara keorganisasian. Kalau disepakati uang ini, ini uang ini kok aku was-was, punya siapa? Ya punyanya organisasi, tapi ini mau dikemanakan? Tinggal keputusannya organisasi mau dikemanakan. Kalau cari jalan yang paling enak, sekarang organisasinya kan sudah berubah cara, yaitu tanpa jasa, ya toh, organisasi keuangan tanpa jasa. Nah, panjenengan ini organisasinya biar hidup, ya, jangan dalam tanda petik, jangan gegabah juga. Kenapa? Ngurusin keuangan itu ya juga butuh biaya. Maka abdilah namanya yang tempoh hari saya terangkan, namanya Qardul Hasan, yaitu yang menggunakan peminjaman di situ boleh memberi hadiah
atau infak atau sedekah kepada organisasi. Soalnya apa? Nanti kalau ada orang yang ngutang ke organisasinya panjenengan, ya ngutang 20 juta di sahur 40 tahun yang akan datang. Gak bahaya buat sampean dan teman-teman. Koput sampean nanti dunyanya dikain nombokin, kan begitu. Caranya gimana? Diatur serapi mungkin. Ini gak ada jasa rek. Teman-teman yang mau menggunakan jasa peminjaman penghutangan di sini itu tidak ada jasa. Tapi kalau panjenengan mau berinfak, monggo. Pokok mau berinfak sebagai ucapan terima kasih, tidak ada batasan. Minjam 1 juta, ucapan terima kasihnya 10 juta, ya udah apa-apa. Ya, 500.000 ya kan? Kan sudah saya bacakan hadisnya dulu hari. Ya dulu. Terus sekarang mau dikemanakan Ustaz uang yang ada? Ya monggo panjenengan infakkan ke masjid dia, infakkan ke musola iya, infakkan membelikan motor saya juga iya. Saya buat pengajian. Iya, ya begitu, mau gimana? Bolehkah itu menjadi modal? Oh, jadi modal peminjaman lagi. Oh, nggak apa-apa. Itu kan kebijaksanaannya kedua. Itu di dalam kaidah, di dalam hadis itu kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap itu hadis riwayat Imam Bukhari. Setiap diri kalian ini adalah pemimpin, maka yang dipimpin itu tanggung jawab kalian. Begitu. Terus dalam kaidah fikih diterangkan tasarruful imam manutun bil maslahah. Ini catat nih kaidah agama nih. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Semua kebijakan, keputusan dan apa saja yang akan diprogramkan oleh pimpinan itu harus punya nilai maslahah. Kalau tidak maslahah tidak boleh. Begitu. Ini bagi panjenengan sebagai pemimpin. Begitu. Harus maslahah. Ini untuk ini maslahahnya kayaknya diputar lagi. Dikasihkan orang dan diberi gantian market. Bagus itu. Berapa miliar sih Bu? Berapa? Ada banyak kan ya? Kalau untuk organisasinya berupa PKK sih, kalau insya Allah ada 3 juta. Oh ya udah, itu bagus itu. Pak, ini ada peluang tanpa jasa. Saya daftar juga ini. Iya Bu, begitu, nggak apa-apa. Iya. Boleh ya? Boleh. Karena kita takutnya kan awalnya ada istilahnya apapun kan kelebihan, ada lebihan ya. Insya Allah kalau orang masjid yang ngelola amanah, pokoknya orangnya bertakwa ya. Bertakwa, walaupun masjid itu bertakwa. Karena ada juga yang masjid gak bertakwa orang. Loh iya Pak, di mana-mana. Gue masjid di Gowo. Mulai diputer tuh wedhus ya. Wedhus yang dipangan dhewe. Loh iya kan ada boleh. Jadi kalau kita pakai tambahan modal, insya Allah boleh. Mungkin boleh. Karena kita takut karena itu kan kurang lebihan. Nah, ya memang begini Bu, saya akan memberitahu. Ya ini kan sudah dibahas bernabi 3-4 kali. Ini kan yang Ibu hari tentang Nabi itu ngutang unta Nabi yang ngutang unta kecil, lalu mengembalikannya unta besar. Lalu katanya Nabi aktihi. Itu udah kamu kasihkan itu. Kenapa? Ahsanukum qodokan. Ya kamu yang paling baik di antara kamu itu adalah orang yang melunasi hutang dengan cara yang baik. Ya Nabi itu caranya yang baik itu gimana? Jadi hadis riwayat Imam Bukhari loh. Jadi kalau ini nggak dibacakan lagi panjenengan lah. Ini loh. Ini riwayat Imam Muslim. Yaitu dari Abi Rafiq bahwa Nabi itu ngutang unta kecil, istaslafa min rajulin bakron. Faqadimat alaihi ibilun minas shadaqah. Lalu Nabi kedatangan unta sedekah besar-besar. Fa amara Abu Rafiq, lalu Nabi
memerintah Abu Rafiq ayyab dia rajul bakrahu untuk membayar hutang-hutang kecil tadi itu. Nah, Abu Rafiq mengatakan la ajidu illa khayaron. Nabi, hutangnya kan dulu hutang kecil. Ini yang mau dibuat melunasi nggak ada yang kecil. Apa jawabannya Nabi? Atihi iyahu. Udah kasihkan aja yang besar. Fa inna khiyarun nas ahsanuhum qada'an. Karena sebaik-baiknya orang Islam itu, sebaik-baiknya orang itu apabila dia melunasi hutang dengan cara yang baik. Di antaranya apa? Ya berterima kasih itu. Iya. Maka untuk menjaga stabilitas itu kayak ada pakai hadis ini aja. Namanya qardul hasan. Yang penting tidak disepakati nominalnya di awal dan tidak diwajib, tidak disyaratkan. Itu udah diterangin berapa kali. Sama nggak nonton YouTube saya. YouTube saya itu ditonton berulang-ulang gitu loh. Iya, saya kan mesti ngaji kitab. Kalau panjenengan nonton YouTube saya, hampir dipastikan dapat pahala. Kenapa? Kalau nggak baca Quran, baca hadis, baca penjelasan Quran, baca penjelasan hadis. Baca dong, udah tak share juga. Setiap ada tonton, ada yang ini YouTube-nya Ustaz ini kan baca kitab. Rumahnya itu berkali-kali. Nah ini panjenengan punya tanggung jawab amanah yang sangat besar. Di satu sisi itu menolong. Kenapa? Mutangi orang itu bab menolong. Bahkan mutangi itu pahalanya lebih besar dari saudara. Nabi itu ketika Isra Mi'raj, hadis riwayat Ibnu Majah, bahwasanya Nabi ketika Isra Mi'raj di pintu surga itu, di pintu surga, bannernya itu tertulis Al-Qardu bisamaniyata asyara. Ngutangi itu pahalanya 18. Was-shadaqatu bi asyri. Kalau sedekah cuma 10. Loh, kira sudah saya bacakan di situ. Iya. Ngutangi itu pahalanya 18. Maka panjenengan itu kan agennya perhutanan. Pahalanya besar. Diatur dengan cara yang baik dan benar. Begitu. Apalagi kalau pribadi. Itu kan pribadi itu untuk menghutangi benar. Gitu. Jelas ya? Nah, pahala menghutangi lebih besar daripada sedekah. Kenapa? Menghutangi itu biasanya wedi. Iya. Iya, wedi. Kalau sedekah itu kan 5.000, 10.000 sedekah. Tapi ngutangi. Apalagi sing ngutang tahu Melayu, tahu kata. Ucul ini. Tambah pikiran. Makanya supaya yang utang itu tidak melalui utang pribadi. Makanya kita membuat aturan, ya. Membuat aturan kita mengutang itu bersama supaya yang utang itu bertanggung jawab. Oke. Ibu, semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat. Dimudahkan rezekinya oleh Allah. Sing utang-utang dan mandek lunas, ya. Dan semoga yang sakit oleh Allah berikan kesembuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.